Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam kegiatan ini meskipun dalam keadaan di rumah. Tapi jangan sampai menyurutkan niat kita untuk tetap mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan. Selamat untuk siswa-siswi SMK Budi Mandiri ini telah sah menjadi bagian dari keluarga SMK Budi Mandiri. Salam Pramuka, perkenalkan nama Kakak Sofian Hasan. Kakak berada di bidang ekskul Pramuka di SMK Budi Mandiri ini. Baik, rekan-rekan semua, sebelum masuk ke materi, dan materi ini materi pramuka tentunya yang akan kakak sampaikan adalah materi tentang atribut umum dalam pakaian. Tadi yang pertama itu ada tanda pelantikan, ya, tanda umum, tanda pelantikan. Itu yang berwarna warna coklat, ya, warna coklat. Maaf karena ini bukan baju PDH, ya, ini baju lapangan. Sama saja. Itu warnanya coklat, cuman kalau untuk laki-laki itu seperti ketupat, ya, lambangnya sama seperti ini, ya, apa yang kalian lihat, yang bentuk ketupat itu miliknya laki-laki, berada di saku sebelah kirinya, dada sebelah kirinya. Nah, untuk yang bulat, bedanya apa? Bedanya memang bentuk. Nah, untuk yang bulat itu untuk perempuan. Untuk perempuan itu yang bulat dan posisinya berada di kerah sebelah kiri. Berada di sebelah kiri. Ini jangan sampai keliru, ya, berada di sebelah kiri. Nah, biasanya kalau misalkan kita beli baju di pasar itu sudah ada lambang tanda umum atau tanda pelantikannya. Nah, sebetulnya kalau berada di lingkungan pramuka yang betul-betul kita mengikuti prosedurnya, ini tidak boleh dulu dipasang sebelum kita dilantik. Nah, sebelum adik-adik nanti dilantik jadi anggota pramuka, sah menjadi anggota pramuka, baru bisa menyimpan atau menempelkan atribut tanda pelantikan ini di bajunya. Itu. Oke. Perempuan juga sama seperti itu, ya. Kita lanjut lagi. Nah, selain warna yang ketupat sama yang bulat, yang warna coklat, yaitu tanda pelantikan, tadi kalian juga pasti lihat, ya, yang memperhatikan itu ada yang berwarna ungu, yang berada di, kalau laki-laki itu berada di atas nama saku sebelah kanan, atas nama di atas papan nama, ya, di atas papan nama itu berada di saku sebelah kanan, ya, di samping sini, di atas sini, di atasnya, di atas papan nama ini. Itu untuk laki-laki warnanya sama, ungu, cuman bentuknya kotak, gitu. Bentuknya kotak. Itu tanda yang disebut sebagai tanda OSM, ya, Organisasi Kepanduan Dunia. Ya, karena Indonesia juga termasuk bagian dari kepanduan dunia, makanya Indonesia berhak menempelkan lambang yang ungu itu. Berhak menempelkan lambang itu. Perempuan juga sama. Perempuan tetap dipasangnya di kerah. Kali ini untuk bosem itu di sebelah kanan. Bentuknya sama bulat. Kita lanjut lagi. Tadi di video yang sudah kalian tonton, yang sudah kalian lihat, ada selain tanda pelantikan,
wasem itu ada juga yang warna merah menggantung di tengah. Itu yang warna merah menggantung di tengah, itu biasa yang umum yang kita yang kita sebutkan sebagai kacu ya. Itu dalam kamus pramuka pun, dalam kamus bahasa pramuka pun itu tidak ada yang namanya kacu, karena sebetulnya ya karena kita orang Jawa Barat biasa asal sebut gitu kan ya, asal sebut gitu, jadi kacu lah gitu, padahal namanya bukan kacu ya, entah dari manalah itu si kacu namanya gitu. Namanya itu adalah setangan leher yang menggantung di leher baju pramuka itu yang warna merah putih ya, yang ada ringnya ya, itu namanya setangan leher atau hasduk ya, setangan leher atau hasduk. Merah putih yang wajib kita jaga, kita hormati gitu. Nah, untuk ringnya, untuk sebutnya ring setangan leher itu macam-macam itu warnanya sesuai dengan tingkatan kita. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Nah, yang warna hijau itu biasanya dipakai oleh siaga atau SD. Yang warna merah biasanya dipakai penggalang atau SMP. Nah, untuk kakak-kakak, untuk adik-adik semua, nanti kalau memakai baju pramuka, ringnya itu di buletannya itu warnanya dasarnya kuning, ya jangan sampai salah, jangan sampai asal pakai, gitu kan. Nah, sekarang waktunya kakak jelasin, disimak baik-baik ya. Tambahannya ada juga baret, ya, ada juga penutup kepala atau baret untuk laki-laki, ya. Untuk perempuan ada topi boni, ya. Untuk perempuan ada topi boni, sama berlambang pramuka, sesuai dengan tingkatan. Nanti warna dasar pramukanya, warna dasar logo yang ditempelnya itu sesuai dengan tingkatannya, ya. Merah, hijau, merah atau kuning. Nah, selanjutnya di tanda umum itu ada papan nama, ya. Papan nama wajib, papan nama ya yang jelas nama sendiri, gitu kan, nama sendiri dipasang, namanya siapa, gitu kan, warnanya coklat samakan, gitu kan. Nah, warna umum dasar papan nama untuk pramuka, untuk baju pramuka. Selanjutnya tadi yang kalian lihat ada juga tanda satuan, ya. Tanda satuan itu berada di tangan sebelah kanan, itu disebut dengan pita kuarcap, ya, yang disebut dengan pita kuarcap. Kalau kita sesuai dengan kabupaten kita berarti di Sumedang. Di sini udah ada dari toko juga, ya, untuk pita kuarcap ini. Terus ada pita gudeg juga nanti di bawahnya, ya, di bawah baju, di bawah pita Sumedang tadi, ya, pita kuarcap tadi itu ada pita gudeg, ya, sesuai dengan nanti nomor gudeg atau gugus depan di SMK UGM bisa dipasang sendiri tengah-tengahnya, di bawahnya. Nah, terus di bawahnya ada nanti badge atau BG atau bed keluarga, ya, bed keluarga sesuai dengan tempat tinggal kita juga, gitu ya, sesuai dengan tempat tinggal kita juga, yaitu di Jawa Barat tentunya. Itu untuk tanda satuan. Tadi ada tanda umum, ada tanda satuan. Masih di tanda satuan yaitu tanda sangga dan tanda reka. Nah, penegak itu mempunyai, nah, kalau penggalang itu sesuai nama regunya itu sesuai dengan nama hewan, nama bunga, ya, itu untuk penggalang. Ya. Untuk siaga itu ada putih, merah, biru, gitu kan, hitam, sesuai dengan warna, itu untuk siaga, ya, itu untuk siaga. Untuk nama-nama regunya, gitu kan. Nah, untuk penegak itu, karena penegak ini sebagai
awal muda generasi, sebagai pemuda, sebagai generasi muda yang sudah siap, sudah siap terjun ke lapangan. Di penegak itu sudah ditetapkan malahannya, sudah ditetapkan macam-macam nama sangga, bukan ragu lagi sangga, itu ya, nama sangganya. Nama sangganya itu ada sangga penegas, ya, ada sangga pencoba, pelaksana, ya, ada sangga perintis, ada sangga penobrak juga. Itu ya, itu dipasang, kayak tadi kalian lihat itu dipasang di tangan sebelah kiri, ya, di tangan sebelah kiri itu agak di atas sedikit. Masih di tanah satuan, di situ ada tadi logo, ya, logo untuk sekolah kita, ya, sekolah kita, dan kebetulan kita lupa bawa untuk logo sekolah kita, ya, logo pramuka sekolah SMK Budi Mandiri. Mohon maaf, nanti lain kali lah, ya, lain kali kita bisa perlihatkan logonya sama bendera-benderanya. Nah, itu ada logo juga yang ditempel di tangan sebelah kiri, ya, ditempel sebelah kiri, masih tanda satuan, ya. Macam-macam tanda satuan putra putri itu bedanya dengan nomor gudeg, ya, bedanya dengan nomor gudeg. Masih ada tanda satuan, masih banyak di situ, ya, masih banyak juga tanda satuan kita. Entah kita nanti mengikuti satuan karya, entah kita nanti mengikuti satuan karya, mau itu di kepolisian, tentara, kehutanan, penerbangan, itu tadi yang kalian lihat di video, seperti itulah penyimpanan atribut-atribut satuannya. Ya. Cuman kakak ingatkan, atribut satuan itu adalah terpisah, ya, terpisah. Kalau bisa kita punya bajunya dua. Nah, kita di sekolah atau amalan, ya, kita mempunyai baju dengan logo amalan kita. Nah, kalau kita keluar kegiatan, mengikuti kegiatan saka atau satuan karya, baru kita menggunakan logo satuan karya tersebut. Terus tadi ada tanda penghargaan, ya. Di penegak itu kita mempunyai tanda penghargaan, yakni Bantara dan Laksana. Bantara dan Laksana itu yang wajib nanti kalian tempuh di penegak, ya, di SMK Budi Mandiri khususnya, itu wajib ditempuh, karena Bantara dan Laksana ini sebagai sebagai kurikulumnya pramuka, ya, sama. Kalau di Penggalang itu mendapatkan TKU-nya, mendapatkan yang berada di sebelah kiri yang ditempel. Nah, kalau penegak itu berada di pundaknya, ya, berada di pundak yang berwarna hijau, ada emas kelapanya, bertuliskan Bantara, ya, Bantara. Sesudah nanti kalian melaksanakan Bantara baru ke Laksana. Itu tanda satuan yang ada di tanda penghargaan yang ada di penegak. Ada dua, Bantara sama Laksana. Itu penebusannya dengan cara di dalam buku SKU itu nanti kalian bisa pelajari, ya. Nanti kita sama-sama saling belajar lah, gitu ya. Nah, tanda penghargaan Bantara, terus apalagi tadi kalau Bantara sama Laksana itu dari SKU, ya, dari SKU nanti mendapatkan TKU. Nah, kalau misalkan SKK nanti mendapatkan TKK, ya. Kalau kita mengerjakan buku SKK, kita mendapatkan TKK yang kecil-kecil itu nanti yang akan ditempel di sini, yang tadi ada selendangnya yang ada di video, ya, itu.
itu namanya TKK, tanda kecakapan khusus. Kalau SKK, syarat kecakapan khususnya. Jadi syaratnya ada di SKK itu, gitu kan. Nah, nanti sesudah beres SKK kalian mendapatkan TKK. Begitupun dengan SKU, ya syarat kecakapan umum, nanti mendapatkan TKU yaitu bantara sama laksananya. Jadi SKU sama SKK kalian harus tempuh dengan baik-baik, kalian harus kejar, kalian harus bisa, karena itu sebagai kurikulumnya pramuka, ya. Itu masih di penghargaan, ya, kegiatan Pandega, dan tanda penghargaan paling besar di pramuka, mau itu siaga, mau itu penggalang, mau itu penegak, mau itu Pandega, Universitas Pandega, tanda penghargaannya yang paling tinggi, ya kalau kalian sudah mencapai SKU, ya bantaranya lulus, laksananya lulus, gitu kan, SKK dan TKK-nya juga lulus, kalian bisa diajukan nantinya. Kalau betul-betul ya 100% hasil kalian akan diajukan ke Kuaran, nanti dari Kuaran diajukan lagi ke Kuarcap, ya. Nanti dipertimbangkan apakah betul-betul bisa, apakah betul-betul terisi atau terpenuhi si SKU sama SKK itu oleh rekan-rekan semua. Kalau sudah diputuskan, nanti akan dilantik. Dilantik pun nanti karena ini penghargaan paling tinggi, dilantiknya nanti langsung sama bupati kita, bupati Sumedang kita. Nanti langsung dilantik sama bupati Sumedang, langsung dikasihkan oleh bupati, dikalungkan, nanti ada yang dikalungkan satu, ada yang dijadikan pinnya satu, terus sertifikatnya satu. Ya, ini karena penghargaan yang bernama Pramuka Garuda, ya Pramuka Garuda, lambangnya pun pasti Garuda, gitu kan, nah, mungkin merpati, ya. Gitu. Dilanjut lagi, pakaian, ya masalah pakaiannya, pakaian dasarnya itu sesuai dengan yang ada di video tadi yang kalian lihat, baik itu putrinya ataupun putranya, ya. Kalau putri itu bisa sesuai dengan sekolah kita, bisa yang roknya yang lebih panjang, gitu kan, bajunya juga lengannya lebih panjang juga, gitu kan. Nah, supaya lebih lebih yang pakai kerudung baru pakai topi boninya, gitu kan. Laki-laki juga sama, bisa pakai lengan panjang atau pendek, ini misalnya panjang, dan sesuai dengan apa yang tadi video kakak kasihkan ke kalian, itu sesuai, ya, sesuai. Masalah misalkan untuk pakaian PDL atau pakaian dinas lapangan itu macam-macam, sebetulnya gimana kekompakan di sekolah kita, ya gimana kekompakan sekolah kita, ya. Nah, di penegak, ya, penegak itu mempunyai wadah, yaitu organisasi, ya. Jadi sekolah SMK punya pramuka. Nah, pramukanya itu punya wadah lagi, yakni Dewan Penggalang. Jadi satuan terpisah lagi. Dewan Penggalang itu yang yang mengelola kegiatan pramuka, yang memberikan pendidikan kepada adik-adik kelasnya, itu adalah Dewan Penggalang nantinya. Ya, Dewan Penggalang yang disebut dengan, untuk ketuanya itu disebut dengan Pradana. Mungkin yang pernah dengar itu tidak akan asing lagi, ya. Mudah-mudahan adik-adik semua sudah paham tentang pramuka, bukan waktu di SMP-nya mungkin, atau sewaktu di SMA, di SD-nya mungkin, ya, sudah dijelaskan oleh pembina-pembinanya. Yang disebut tadi ketua
Dewan itu adalah pradana. Nah, itu wadahnya. Itu. Baru sesudah wadah itu terbentuk, itu baru ke anggota biasa. Kan? Hanya semua menggunakan pakaian pramuka satu sekolah, cuman ada yang beda, yakni Dewan Penggala. Kita masuk ke Dewan Penggala, masuk ke Dewan kita masuk ke Dewan Dewan Ambalan. Nah, yang lainnya cuman hanya anggota biasa saja. Itu ada bedanya ya. Nanti ada tanda jabatannya gitu kan, sesuai dengan yang dipegangnya gitu ya. Kegiatan di penegak juga banyak ya. Terus perkemahan yang dilaksanakan juga banyak ya. Banyak itu kegiatannya di Dewan Kerja ya, Dewan Kerja Ambalan itu musyawarah gitu kan, membahas tentang program kerja ya, terus siapa yang mendapatkan bintang tahunan gitu kan. Itu bintang tahunan 1 tahun sekali selama pengabdian itu wajib mendapatkan bintang tahunan yang nanti ditempelkan oleh kakak pembina gitu kan, pembina. Untuk sepatu ya, untuk celana sesuai ya, itu ada yang ada sakunya di kiri kanan ya, yang di belakang juga nggak apa-apa ya, mau ada yang di belakang. Untuk sepatu ya, untuk sepatu umum ya, kita pakai sepatu yang biasa digunakan di sekolah gitu kan. Jadi tidak memaksakan gitu kan, harus pakai sepatu PDH ya, yang hitam itu enggak, sepatu yang biasa kita gunakan aja di sekolah gitu. Nah, perempuan juga sama ya sepatunya tuh. Untuk pakaian ya, tadi yang kalian lihat itu adalah pakaian dinas harian atau PDH ya, pakaian yang di ruangan gitu kan, untuk di ruangan, untuk di dalam ruangan lah itu pakaiannya ya, untuk upacara, untuk pelantikan. Nah, jadi yang resminya gitu kan, yang resminya untuk pakaian yang tadi kalian lihat itu. Untuk yang saat ini kalian lihat, pakaian yang kakak pakai ini adalah pakaian dinas lapangan ya, pakaian dinas lapangan. Selalu ada logo pramuka yang umumnya ya, selalu ada ya. Ini bebas, mau seperti apapun baju lapangannya itu bebas. Nanti setelah kalian gabung dengan pramuka di SMK IBM, kita bahas sama-sama seperti apa sih mau dibawa kemana gitu kan pramuka SMK IBM ini, supaya lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, lebih lebih gaya lagi misalkan gitu kan, lebih mantap lagi pakaiannya. Kita gabung sama-sama nanti. Oke, itu aja mungkin dari kakak. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kakak. Mohon maaf juga bila materi yang kakak sampaikan banyak yang yang kurang jelas mungkin ya, yang kurang jelas. Mohon maaf. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa tetap muka, kita akan jelaskan lebih enak lagi gitu kan ya, lebih enak lagi. Nah, tidak terlihat kalau seperti ini ya, kakak hanya melihat bulatan kecil gitu kan, kalian cuma melihat video gitu kan. Nantilah kalau kita tetap muka, kita berdoa saja semoga pandemik ini cepat berakhir, cepat beres gitu kan ya. Mudah-mudahan kita juga sudah kangen melihat anak-anak pergi ke sekolah gitu kan. Apalagi SMK gedungnya besar ya, kalian yang belum pernah lihat ke SMK, wah ini kalian bakal betah di SMK Bundaran ini ya, bakal betah, nggak akan pulang kayaknya, bikin tenda di sini nanti ya. Itu cuman sekarang kangen, nggak ada siapa-siapa ya, cuman motor beberapa saja. Itu aja mungkin dari kakak. Jangan lupa tetap semangat ya, sehat, berpikir positif,
kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.